Aku duduk mematung di kursi roda tua ini. Roda kirinya sedikit berdecit setiap kali aku menggeser berat badan. Tapi aku berusaha tidak bergerak sama sekali. Di hadapanku adalah tembok ruang tamu yang cat putihnya mulai mengelupas di bagian bawah. Persis seperti kesabaranku yang perlahan rontok hari demi hari. Mataku terpaku pada satu titik noda kecoklatan di dinding. Sebuah akting yang sudah kulatih selama 6 bulan terakhir. Bagi dunia luar, khususnya bagi 3 manusia yang kini duduk di sofa mahalku, aku adalah Widya yang sudah habis. Widya yang pikun. Widya yang tuli. Widya yang hanya tinggal menunggu malaikat maut menjemput. Udara di ruang tamu terasa pengap. Bukan karena ventilasi yang buruk, melainkan karena hawa keserakahan yang menguar dari tubuh anak-anakku. Rina, Budi, dan Anton. 3 nama yang dulu kusebut dalam setiap doa malamku. Kini menjadi nama-nama yang membuat perutku mual. Mereka pikir aku tidak mendengar. Mereka pikir telingaku sudah mati. Sama seperti otakku yang mereka anggap sudah layu. Padahal, indera pendengaranku masih setajam silet. Aku bisa mendengar suara gesekan kain celana Budi saat dia menyilangkan kaki dengan tidak sabar. Aku bisa mendengar helaan napas kasar Rina yang berbau permen mint murahan. Sampai kapan kita harus menunggu begini? Suara Anton memecah keheningan. Suaranya serak, khas perokok berat. Aku tahu dia sedang melirik jam tangannya. Sabar sedikit, Anton. Notaris bilang dokumennya butuh waktu. Jawab Rina. Nada bicaranya dibuat-buat, sok bijak. Padahal aku tahu dia yang paling bernafsu menguasai rumah ini. Aku membiarkan sedikit air liur menetes dari sudut bibirku. Ini adalah bagian dari sandiwara. Aku harus terlihat menjijikan agar mereka tidak curiga. Benar saja, aku mendengar suara decakan lidah yang meremehkan. Ibu jorok sekali. Lihat itu, kata Rina. Aku bisa merasakan dia melemparkan tisu ke pangkuanku. Tidak berniat mengelapkan air liur itu untukku. Dia benar-benar sudah jadi sayur. Makan disuapi, buang air di popok. Sekarang duduk saja tidak becus. Jangan keras-keras, Rin. Nanti dia dengar. Sela Budi. Anak keduaku ini selalu yang paling pengecut. Dia takut pada bayangannya sendiri, tapi rakus akan uang. Dengar apanya? Dokter saja bilang syarafnya sudah rusak parah. Dia cuma onggokan daging bernapas sekarang, balas Anton ketus. Dia berdiri, langkah kakinya terdengar berat di lantai marmer. Dia berjalan mendekatiku. Aku menahan napas, menjaga tatapan kosongku tetap lurus ke depan. Anton melambai-lambaikan tangannya di depan wajahku. Halo, Ibu? Bumi memanggil Ibu Widya? Tuh kan, tidak ada respon. Matanya seperti mata ikan mati. Hatiku mendidih. Ingin rasanya aku menampar wajahnya yang penuh bekas jerawat itu. Dulu, tangan ini yang mengompres dahinya saat dia demam tinggi. Tangan ini yang bekerja siang malam menjahit baju pesanan orang agar dia bisa kuliah. Sekarang, dia menyebutku ikan mati. Namun, aku menahan diri. Kemarahanku harus disimpan untuk momen yang tepat. Balas dendam terbaik disajikan dingin, dan aku sedang membekukan hatiku. Mereka kembali fokus pada diskusi utama mereka, harta. Aku menyimak dengan seksama. Setiap detail, setiap angka, setiap rencana busuk mereka terekam jelas di otakku yang katanya, pikun, ini. Sertifikat rumah ini ada di brankas kamar atas, kan? Tanya Budi. Pasaran tanah di daerah sini sedang naik gila-gilaan. Kalau kita jual sekarang, kita bisa dapat 15 miliar bersih. 15 miliar itu kalau sertifikatnya bersih. Masalahnya, Ibu belum tanda tangan surat kuasa jual, potong Rina. Makanya aku bilang, kita harus cari cara agar cap jempolnya sah. Notaris kenalanku, Pak Rudi, bisa mengatur itu asalkan ada pelicinnya. Berapa pelicinnya? Tanya Anton cepat. 200 juta. Tapi itu kecil dibanding 15 miliar. Jawab Rina enteng. Aku meremas pegangan kursi roda dengan sangat pelan agar tidak terlihat. 200 juta. Mereka mau menyuap notaris bodong dengan uang tabunganku untuk menjual rumah yang dibangun almarhum suamiku dengan keringat dan darah?
Rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah memori. Di sini anak-anak itu belajar jalan. Di sini suamiku menghembuskan napas terakhirnya. Dan bagi mereka, ini hanya tumpukan uang tunai 15 miliar. Aku ingat betul bagaimana dulu mereka berebut mainan saat kecil. Sekarang mainannya berubah menjadi aset properti. Tapi sifat kekanak-kanakan dan egoisnya makin menjadi-jadi. Dulu aku selalu menengahi, mengajarkan mereka berbagi. Kakak harus mengalah pada adik, kataku dulu. Adik harus hormat pada kakak. Omong kosong semua itu. Didikanku gagal total. Atau mungkin, uang memang punya kekuatan magis untuk mengubah darah menjadi air tuba. Selain rumah, ada deposito ibu. Totalnya sekitar 3 miliar. Lanjut Rina. Dia seperti bendahara neraka yang sedang mengabsen dosa. Itu lebih mudah cair. Begitu surat kematian keluar, kita bisa langsung klaim. Kata-kata itu menyentakku. Surat kematian. Mereka sudah membicarakan kematianku seolah-olah itu adalah acara syukuran yang dinanti-nanti. Jangan lupa perhiasan di kotak bludru merah. Ada kalung berlian yang sering ibu pakai ke kondangan dulu. Itu saja kalau dijual bisa buat beli mobil baru. Sahut Anton. Aku butuh mobil. Rin. Mobilku sudah sering mogok. Enak saja. Perhiasan itu jatah anak perempuan. Kau dan Budi ambil tanah di kampung saja. Sembur Rina. Tanah di kampung itu tidak laku-laku. Kau mau menipu kami? Budi mulai meninggikan suara. Perdebatan mereka makin panas. Mereka mulai saling menyalahkan tentang siapa yang paling jarang mengurusku. Rina mengungkit bagaimana dia yang mencarikan perawat. Perawat murah yang kasar, yang sudah aku pecat diam-diam minggu lalu. Budi mengungkit bagaimana dia yang sering membelikan buah busuk sisa pasar yang bahkan kucingku, Mochi, tidak mau menyentuhnya. Anton? Dia hanya mengungkit betapa dia anak bungsu kesayangan yang seharusnya dapat porsi lebih. Lucu sekali. Kesayangan. Tidak ada yang kusayang dari 3 parasit ini sekarang. Tiba-tiba aku merasakan gatal di hidungku. Refleks alami yang sulit ditahan. Jika aku bersin, sandiwaraku bisa buyar. Aku memusatkan pikiran, menggigit lidahku sedikit untuk mengalihkan rasa gatal itu. Berhasil. Aku tetap diam, tetap kosong. Mereka tidak sadar bahwa di saku daster batuku yang longgar, ada sebuah pulpen kecil berwarna perak. Itu bukan pulpen biasa. Itu adalah alat perekam canggih yang dipesan Pak Hasan, notaris setiaku, dari luar negeri. Baterainya tahan lama, dan mikrofonnya sangat sensitif. Aku sudah menyalakannya sejak tadi pagi. Setiap kata busuk, setiap rencana jahat, setiap hinaan, semuanya tersimpan rapi dalam memori digital benda kecil itu. Pokoknya begini saja, kata Rina menengahi keributan. Kita fokus dulu pada rumah ini. Ibu tidak akan bertahan lama. Lihat kondisinya. Makan makin sedikit. Tidur terus. Paling lama sebulan lagi. Sebulan itu lama, Rin. Penagih utangku tidak mau menunggu sebulan. Keluh Anton. Suaranya terdengar putus asa. Kalau minggu depan tidak ada uang muka, mereka akan mematahkan kakiku. Itu urusanmu karena judi. Bentak Budi. Kalian tidak mau bantu? Kalau aku mati, kalian juga yang repot mengubur. Sudah, diam. Rina memukul meja. Suaranya menggema. Jangan ribut di depan ibu. Walaupun dia seperti mayat hidup, tetangga bisa dengar kalau kalian teriak-teriak. Rina berjalan ke arahku lagi. Dia menatapku lekat-lekat. Wajahnya penuh riasan tebal untuk menutupi keriput dini akibat terlalu banyak cemberut dan iri hati. Dia menyentuh pipiku, bukan dengan kasih sayang, tapi seperti orang mengecek kematangan buah di pasar. Ibu, bisiknya. Kenapa ibu tidak mati saja? Ibu cuma jadi beban. Uang ibu banyak, tapi ibu pelit sekali waktu sehat. Sekarang saat ibu begini, uang itu cuma diam di bank. Biar kami yang nikmati, ya? Ibu istirahat saja di surga. Atau dimanapun lah. Kalimat itu menancap di dadaku lebih tajam dari pisau dapur.
Anak perempuan yang dulu ku kepang rambutnya, yang kusuapi bubur saat sakit campak, kini memintaku mati di depan wajahku sendiri. Air mataku ingin tumpah, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Mataku tetap kering dan hampa. Aku tidak boleh menangis. Menangis berarti aku punya emosi. Emosi berarti aku sadar. Dan jika mereka tahu aku sadar, rencanaku akan gagal. Rina menjauh, kembali ke saudara-saudaranya. Oke, kita pindah ke ruang makan. Aku lapar. Kita bahas rincian pembagiannya sambil makan. Biarkan orang tua ini di sini. Baunya apek. Mereka bertiga bangkit. Tanpa menoleh lagi, tanpa pamit, mereka melenggang ke ruang makan. Meninggalkan ibunya sendiri di ruang tamu yang luas dan dingin. Setelah memastikan langkah mereka menjauh dan suara piring beradu terdengar, aku menghela napas panjang tanpa suara. Aku menggerakkan leherku yang kaku. Rasa sakit di hati ini perlahan berubah menjadi bahan bakar. Mereka menyebutku beban. Mereka menyebutku apek. Mereka mendoakan kematianku. Baiklah, anak-anakku sayang. Kalian menginginkan warisan? Kalian akan mendapatkannya. Tapi bukan dalam bentuk yang kalian bayangkan. Aku meraba saku dasterku, memastikan pulpen perekam itu masih aman. Lampu indikatornya berkedip merah sangat redup. Tanda sedang merekam. Babak pertama selesai. Sekarang saatnya masuk ke babak kedua. Aku harus mendengar lebih jelas rencana mereka di ruang makan. Aku melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Pelayan sudah diliburkan oleh Rina dengan alasan hemat biaya. Dengan perlahan dan sangat hati-hati, aku memutar roda kursiku. Tidak boleh ada suara berdecit. Aku tahu bagian lantai mana yang bunyi dan mana yang tidak. Karena aku yang merawat rumah ini selama 40 tahun. Aku mengarahkan kursi roda menuju ambang pintu yang menghubungkan ruang tamu dan ruang makan. Aku berhenti di balik partisi kayu ukiran Jepara, tempat bayangan menutupi keberadaanku. Dari sini, aku bisa mendengar semuanya dengan jelas, dan pulpen di sakuku akan menangkap setiap detail pengkhianatan darah dagingku sendiri. Aku memarkir kursi roda di balik lemari pajangan keramik antik, tepat di sudut yang gelap di antara ruang tamu dan ruang makan. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Rasanya seperti menjadi mata-mata di rumah sendiri. Dari celah ukiran kayu partisi, aku bisa melihat punggung Budi dan Rina, serta wajah Anton yang menghadap ke arahku. Anton sedang sibuk mengunyah ayam goreng dengan lahap, seolah-olah dia belum makan 3 hari. Mereka tidak menyadari aku telah berpindah posisi. Bagi mereka, aku adalah benda mati yang tidak bisa bergerak sendiri. Keyakinan mereka akan ketidakberdayaku adalah senjata utamaku. Jadi, berapa total utangmu sebenarnya, Ton? Tanya Budi sambil menuangkan air ke gelasnya. Bunyi air yang mengucur terdengar kontras dengan topik pembicaraan yang berat. Anton berhenti mengunyah, menelan makanannya dengan susah payah. 300 juta. Itu pokoknya saja. Kalau sama bunga rentenir, mungkin sudah tembus 400. Gila kau. Rina memekik tertahan. Sendok di tangannya berdenting keras beradu dengan piring. 400 juta? Kau judi apa? Saham? Bola? Semuanya. Jawab Anton acuh tak acuh. Lalu menyuapkan nasi lagi. Makanya aku butuh bagianku cepat. Kalau ibu meninggal minggu ini, proses warisan butuh waktu berapa lama? Darahku mendesir. Minggu ini, dia memberi tenggat waktu untuk nyawaku demi hutang judinya. Aku ingat saat Anton kecil merengek minta dibelikan sepeda. Aku harus menyisihkan uang belanja selama 3 bulan untuk membelikannya. Sekarang, dia ingin menjual nyawaku demi menutup kesalahan bodohnya. Kalau normal, bisa berbulan-bulan. Birokrasi di negara ini lambat, jawab Rina. Dia mengaduk-aduk sup di mangkuknya dengan tidak selera. Tapi seperti ku bilang tadi, notaris Pak Rudi bisa mempercepat proses balik nama sertifikat. Masalahnya, kita butuh ibu, pergi, dulu agar tidak ada sanggahan di kemudian hari. Kalau ibu masih hidup, walau pikun, kalau ada kerabat jauh yang iseng menengok dan curiga, kita bisa kena masalah hukum.
Maksudmu, kita harus membantu ibu pergi? Tanya Budi ragu-ragu. Suaranya mengecil, tapi aku masih bisa mendengarnya. Keheningan menyelimuti meja makan selama beberapa detik. Hanya suara denting sendok dan garpu yang terdengar. Aku menahan napas. Tanganku meremas kain dasterku erat-erat. Inilah momennya. Momen di mana batas moral benar-benar dilanggar. Bukan membunuh, kata Rina cepat, mencoba menghaluskan bahasa. Hanya mempercepat takdir. Lihat ibu, dia menderita. Hidup seperti tanaman. Kita ini anak berbakti yang ingin mengakhiri penderitaannya. Alasan klise. Pembenaran orang jahat yang ingin terlihat suci. Caranya? Tanya Anton. Dia tampak lebih tertarik daripada takut. Matanya berbinar. Mungkin membayangkan uang 400 juta di depan mata. Rina mencondongkan tubuhnya ke depan. Mereka bertiga merapatkan kepala. Aku harus memiringkan tubuhku sedikit agar mikrofon di saku dasterku bisa menangkap suara bisikan mereka. Obat tidurnya. Bisik Rina. Ibu kan punya resep obat tidur dari Dokter Syaraf. Biasanya diminum setengah butir kalau ibu gelisah. Bagaimana kalau kita berikan 5 butir? Atau 10? Overdosis. Budi terlihat ngeri. Nanti polisi curiga. Ada otopsi. Siapa yang mau mengotopsi nenek-nenek umur 70 tahun yang punya riwayat stroke dan pikun? Sanggah Rina dengan nada meyakinkan. Dokter akan bilang itu gagal jantung atau mati tua. Alami. Tidak ada yang akan bertanya. Dan kita bisa bilang ibu salah minum obat sendiri karena pikun. Kalau ada yang tanya. Tambah Anton bersemangat. Ide bagus. Rin. Kapan kita eksekusi? Malam ini terlalu mencurigakan. Besok malam, kata Rina. Besok giliran aku yang masak bubur untuk makan malam ibu. Aku akan gerus obatnya sampai halus dan campur ke dalam bubur ayam kesukaannya. Rasa bubur itu gurih dan kuat. Dia tidak akan sadar ada rasa pahit obat. Aku merasakan dingin yang menjalar dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Bubur ayam. Makanan yang selalu kumasak untuk mereka saat mereka sakit. Makanan yang penuh kehangatan. Kini akan mereka jadikan senjata pembunuh. Rina, anak perempuanku, akan meracuniku dengan tangannya sendiri. Tangan yang sama yang dulu memelukku saat dia diputus pacarnya. Setelah ibu tiada. Budi mulai berimajinasi. Ketakutannya hilang digantikan keserakahan. Rumah ini kita jual. Bagi 3 rata. Tunggu dulu. Potong Rina. Aku yang merawat ibu paling lama. Aku yang mengurus administrasi. Aku yang bayar listrik bulan lalu. Bagianku harus 40%. Kalian masing-masing 30%. Curang, protes Anton. Kita sepakat bagi rata. Siapa yang punya ide racun? Aku, kata Rina angkuh. Siapa yang kenal notaris? Aku. Kalau kalian tidak mau, urus saja sendiri utang-utang kalian. Perdebatan tentang persentase pembagian harta pun pecah. Mereka bertengkar seperti anjing berebut tulang. Padahal, tulang itu masih hidup dan mendengarkan di balik dinding. Aku merasa mual. Bukan karena lapar, tapi karena jijik. Aku telah melahirkan monster. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya selama ini? Apakah aku terlalu sibuk bekerja? Apakah aku terlalu memanjakan mereka? Mungkin benar kata orang. Harta warisan bisa memutus tali persaudaraan lebih cepat daripada pedang. Tapi ini bukan sekadar putus. Ini sudah busuk sampai ke akar. Tiba-tiba, suara dering ponsel Anton berbunyi keras, mengejutkanku. Lagu rock cadas memecah ketegangan. Halo. Anton mengangkat telepon. Wajahnya berubah pucat. Iya, Bang. Iya, saya tahu jatuh temponya besok. Tolonglah, Bang. Ibu saya sedang kritis. Iya, kritis sekali. Warisannya besar. Bang, saya janji lunas minggu depan. Sumpah, jangan-jangan ke rumah. Bang, malu sama tetangga. Iya, saya transfer bunganya dulu besok pagi. Anton menutup telepon dengan tangan gemetar. Dia menatap kedua saudaranya dengan panik. Kalian dengar itu?
Itu si Bonar. Dia tidak main-main. Rencananya harus berhasil besok malam. Tidak ada tawar-menawar. Tenang saja, Rina menenangkan. Lalu tersenyum licik. Besok malam, semua masalah kita selesai. Ibu tenang di alam sana. Kita tenang di dunia dengan uangnya. Win-win solution. Mereka kembali makan dengan lahap. Nafsu makan mereka justru bertambah setelah merencanakan pembunuhan ibu kandung mereka sendiri. Aku tidak tahan lagi berada di situ. Aku harus kembali ke posisi semula sebelum mereka selesai makan. Dengan gerakan ekstra hati-hati, aku memundurkan kursi roda. Roda karet berputar tanpa suara di atas lantai kayu parket area transisi. Aku kembali ke ruang tamu, memposisikan diri persis di tempat Rina meninggalkanku tadi. Aku mengatur napas. Menata kembali ekspresi kosong di wajahku. Sesaat setelah aku kembali ke posisi semula, Mochi, kucing Persia putih kesayanganku, melompat masuk dari jendela yang terbuka. Dia mengeong pelan dan melompat ke pangkuanku. Sentuhan bulunya yang lembut sedikit menenangkan hatiku yang bergemuruh. Mochi, bisikku sangat pelan, nyaris tanpa suara. Cuma kamu yang tulus di rumah ini. Mochi mendengkur. Menggosokkan kepalanya ke tanganku. Bahkan hewan pun punya hati nurani lebih besar daripada 3 manusia di ruang makan itu. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Mereka sudah selesai makan. Rina muncul duluan, membersihkan sisa makanan di giginya dengan tusuk gigi. Lihat tuh, kucing jelek itu ada di pangkuan ibu lagi, komentar Rina sinis. Besok kalau ibu sudah tidak ada, kucing itu aku buang ke pasar. Bikin rumah bau saja. Jangan dibuang, jual saja. Kucing ras mahal kan? Timpal budi. Siapa yang mau beli kucing tua begitu? Suntik mati saja sekalian sama majikannya biar romantis. Celetuk Anton sambil tertawa. Tawa yang kering dan jahat. Mereka bertiga tertawa. Lelucon tentang membunuh kucing dan ibu mereka dianggap lucu. Aku mengelus Mochi dengan gerakan kaku, seolah-olah itu gerakan refleks orang pikun. Dalam hati aku berjanji pada Mochi, dan pada diriku sendiri, kalian tidak akan menyentuh sehelai bulu pun dari kucing ini. Dan kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun uangku. Rina mendekat, mengambil tas tangannya dari meja. Sudah malam. Aku mau pulang ke apartemen. Besok sore aku datang lagi buat masak. Bubur spesial. Itu. Kalian berdua. Pastikan jangan ada orang lain datang ke rumah besok malam. Beres. Kata Budi. Ibu bagaimana? Mau dipindah ke kamar? Tanya Anton basa-basi. Biarkan saja di situ. Nanti dia bangun sendiri kalau mau pipis. Atau ngompol di situ juga biar saja. Besok kan sudah beres. Jawab Rina tanpa perasaan. Mereka pun beranjak pergi. Satu persatu mencium tanganku, ciuman palsu yang dingin, lalu pergi meninggalkan rumah. Aku mendengar suara mobil mereka menderu menjauh. Rumah kembali sunyi. Hanya ada aku, Mochi, dan suara jam dinding yang berdetak. Setelah yakin mereka benar-benar pergi, aku menegakkan punggungku. Rasa pegal luar biasa menyerang pinggangku, tapi aku tidak peduli. Aku mengambil pulpen dari saku, menekan tombol stop. Rekaman sudah aman. Bukti niat pembunuhan berencana sudah di tangan. Aku menatap Mochi yang menatapku dengan mata bulatnya yang jernih. Besok kita akan makan enak, Mochi. Tapi bukan bubur buatan Rina. Kataku pada kucing itu dengan suara normal, tegas, dan penuh wibawa. Besok, kita akan mulai perang. Aku menggerakkan kursi rodaku menuju telepon rumah di meja sudut. Aku harus menghubungi Pak Hasan malam ini juga. Rencana wasiat harus diubah total. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi sisa kasih sayang. Yang ada hanya keadilan. Dan keadilan bagi mereka adalah angka 0 besar. Malam ini aku tidak akan tidur. Aku akan menyusun skenario serangan balik. Mereka ingin bermain jalan pintas? Baiklah. Aku akan menunjukkan jalan pintas menuju kemiskinan permanen. Aku mengangkat gagang telepon. Jari-jariku yang keriput tapi masih kuat menekan nomor pribadi notarisku. Halo, Pak Hasan. Sapaku ketika suara di seberang menjawab.
Ini Widya. Jangan tanya kenapa saya bicara lancar. Datanglah besok pagi-pagi sekali lewat pintu belakang. Bawa materai dan kertas segel. Kita punya pekerjaan besar. Anak-anak saya baru saja merencanakan pembunuhan saya. Matahari sore mulai merangkak turun, menyisakan bias oranye yang memudar di dinding ruang tengah. Namun, bagiku, suasana rumah ini terasa lebih gelap dari malam tanpa bintang. Sejak pagi, aku merasakan ketegangan yang mencekik leher. Rina, Budi, dan Anton mondar-mandir seperti cacing kepanasan. Mereka berusaha terlihat normal, tapi kegelisahan mereka terpancar jelas dari cara mereka bernapas dan berbicara. Mereka menghindari kontak mata denganku, seolah-olah menatap mataku akan membakar jiwa mereka yang sudah hangus. Aku duduk di kursi roda, menghadap ke arah dapur yang pintunya sedikit terbuka. Hidungku menangkap aroma bawang goreng dan kaldu ayam yang menguar kuat. Itu bau yang biasanya membangkitkan selera makan. Bau kehangatan rumah yang dulu selalu kubanggakan. Tapi hari ini, aroma itu bercampur dengan bau kematian. Rina ada di sana. Aku bisa mendengar denting panci dan suara pisau beradu dengan talenan. Dia sedang memasak bubur ayam spesial, menu yang semalam dia janjikan sebagai hidangan terakhir untuk ibunya. Telingaku menajam. Di antara suara air mendidih, aku mendengar suara lain. Suara gerusan. Krek krek krek. Itu bukan suara bumbu yang diulek. Bunyinya lebih halus, seperti keramik beradu dengan bubuk kering. Itu suara alu kecil yang menggerus tablet obat. Jantungku berpacu cepat. Mereka benar-benar melakukannya. Darah dagingku sendiri sedang meracik racun untuk mematikan detak jantungku. Budi duduk di sofa ruang tamu, berpura-pura membaca koran yang posisinya terbalik. Kakinya bergetar hebat. Anton berdiri di dekat jendela, menghisap rokoknya dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan kasar ke arah gorden mahal kesayanganku. Mereka berdua adalah penonton yang tahu skenario tapi takut melihat adegan puncaknya. Mereka menunggu Rina, sang eksekutor, keluar membawa mangkuk maut itu. Buburnya sudah siap. Seru Rina dari dapur. Suaranya terdengar terlalu ceria. Sebuah nada tinggi yang sumbang dan palsu. Dia muncul membawa nampan kayu. Di atasnya, sebuah mangkuk keramik putih mengepulkan asap panas. Bubur itu terlihat lezat, ditaburi suiran ayam, cakwe, kacang kedelai, dan bawang goreng yang melimpah. Persis seperti kesukaanku. Bedanya, kali ini ada bumbu rahasia yang bisa membuatku tidur selamanya. Rina berjalan mendekatiku dengan senyum lebar yang mengerikan. Dia menarik kursi kayu kecil dan duduk tepat di hadapanku. Ibu, makan dulu ya. Rina buatkan bubur spesial buat ibu. Ini enak sekali. Loh, masih hangat. Bujuknya lembut. Terlalu lembut. Aku tetap memasang wajah datar. Tatapan kosong lurus ke depan, seolah tidak menyadari keberadaannya. Namun, seluruh saraf di tubuhku siaga penuh. Aku melihat tangan Rina sedikit gemetar saat dia mengaduk bubur itu. Dia berusaha menyembunyikan bubuk obat yang mungkin belum larut sempurna di antara butiran nasi lembek itu. Ayo, Bu. Buka mulutnya. Aa. Rina menyodorkan sesendok penuh bubur ke bibirku. Aroma bubur itu menusuk hidungku. Di balik gurihnya kaldu, ada sedikit bau kimia yang samar, bau pahit yang tertutup oleh wanginya bawang goreng. Insting bertahan hidupku menjerit. Jangan ditelan. Satu suap saja mungkin cukup untuk membuat jantung tuaku berhenti. Tapi aku tidak bisa menolak mentah-mentah. Jika aku menutup mulut rapat-rapat atau mengamuk, mereka akan curiga kalau aku sadar. Aku harus bermain cantik. Aku membiarkan mulutku sedikit terbuka, membiarkan ujung sendok menyentuh bibirku. Panas. Rina mendorong sendok itu masuk. Pintar ibu. Ayo telan. Desaknya. Matanya menatapku lekat. Penuh harap agar aku segera menelan racun itu. Pada detik terakhir, sebelum bubur itu meluncur ke tenggorokanku, aku memicu refleks batuk. Aku menarik napas tajam secara tiba-tiba, membuat seolah-olah aku tersedak. Uhuk, uhuk, huek. Aku membatukan bubur itu keluar dengan keras. Semburan bubur panas mengenai wajah dan baju sutra Rina.
Aku tidak berhenti di situ. Tanganku yang keriput, secara tidak sengaja, mengejang. Sebuah gerakan spastik yang sering terjadi pada penderita stroke berat. Tanganku menghantam nampan di pangkuan Rina. Prang! Mangkuk keramik itu terlempar ke lantai. Bubur panas tumpah ruah, mengotori lantai marmer putih dengan noda coklat kekuningan. Pecahan beling berserakan di mana-mana. Aduh! Panas! Ibu gila ya! Jerit Rina refleks. Dia melompat berdiri, mengibas-ngibaskan bajunya yang penuh bubur lengket. Topeng malaikatnya runtuh seketika, digantikan wajah asli yang bengis. Budi dan Anton langsung berlari mendekat. Ada apa? Kenapa tumpah? Tanya Anton panik. Bukan panik karena aku tersedak, tapi panik karena obat mahal mereka terbuang sia-sia. Orang tua ini tersedak. Lihat bajuku. Panas sekali. Rina memaki-maki sambil mengelap wajahnya dengan tisu kasar. Sialan. Padahal sudah masuk sedikit tadi. Aku terus berpura-pura batuk hebat. Tubuhku terguncang-guncang di kursi roda. Napasku memburu. Air mata keluar dari sudut mataku. Akting yang sempurna karena rasa pedih di hati melihat kelakuan mereka. Sudah. Jangan dimarahi. Nanti tetangga dengar, kata Budi menenangkan. Matanya liar menatap bubur yang berserakan di lantai. Sayang sekali obatnya, buburnya tumpah semua. Masih ada sisanya tidak dipanci. Habis. Semuanya aku tuang ke mangkuk itu. 10 butir obat tidur dosis tinggi ada di situ semua. Desis Rina kesal setengah mati. Di tengah kekacauan itu, Mochi, kucing putihku, berjalan santai mendekati tumpahan bubur. Biasanya, Mochi akan langsung melahap makanan apapun yang jatuh ke lantai, apalagi yang berbau ayam. Jangan dimakan kucing, seru Anton. Namun terlambat, Mochi sudah mendekatkan hidungnya ke gundukan bubur itu. Kucing itu mengendus sekali, 2 kali. Lalu, reaksi Mochi mengejutkan mereka. Kucing itu bersin keras, mengibaskan kepalanya dengan jijik, lalu mundur teratur. Dia bahkan melakukan gerakan menggaruk lantai di sekitar bubur, gerakan khas kucing yang sedang menimbun kotoran. Mochi tahu ada yang salah dengan makanan itu. Insting hewan tidak bisa dibohongi. Lihat tuh, kucing saja tidak mau makan. Bau obatnya mungkin terlalu keras, gumam Anton. Wajahnya pucat. Untung ibu tidak menelannya semua. Kalau dia muntah-muntah terus tidak mati, kita malah repot bawa ke rumah sakit. Rencana bisa ketahuan dokter. Rina mendengus kasar. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Aku kembali tenang, mengatur napasku, dan kembali menatap tembok kosong. Gagal total malam ini, kata Rina dingin. Kita harus bersihkan ini sebelum baunya menyebar. Besok kita pikirkan cara lain. Mungkin bantal? Atau suntikan udara? Jangan bicara di sini, bisik Budi, menarik lengan Rina. Ayo bersihkan dulu. Ibu biar saja di situ. Biar dia mencium bau kegagalannya. Mereka mulai membersihkan lantai dengan kasar, menggerutu sepanjang waktu. Aku duduk diam, tapi dalam hati aku bersorak. Babak ini milikku. Mereka gagal. Tuhan masih memberiku napas. Dan Mochi telah menjadi saksi bisu betapa beracunnya makanan itu. Rencana mereka berantakan, dan kepanikan mulai menggerogoti akal sehat mereka. Besok, aku tidak akan memberi mereka kesempatan kedua. Besok adalah giliranku untuk menyerang. Pagi datang dengan kecerahan yang menipu. Langit biru bersih, burung berkicau riang, kontras sekali dengan wajah-wajah suram anak-anakku di meja makan. Semalaman mereka berdebat, saling menyalahkan atas kegagalan misi bubur kemarin. Rina matanya bengkak kurang tidur. Anton terus-terusan mengecek ponselnya dengan gelisah karena teror penagih utang, dan Budi tampak seperti orang yang akan kena serangan jantung. Kita harus ke kantor notaris Pak Rudi sekarang, kata Rina sambil meneguk kopi hitamnya. Dokumen palsu itu harus siap hari ini. Kalau ibu tidak bisa pergi secara alami, kita paksa tanda cap jempolnya siang ini juga, sadar atau tidak sadar.
Kau yakin Pak Rudi mau terima cap jempol orang yang sedang tidur? Tanya Budi ragu. Uang bisa mengatur segalanya. Budi, 200 juta sudah kusiapkan dari sisa tabungan di laci ibu. Ayo cepat, kita tidak punya waktu, desak Rina. Mereka bertiga bersiap-siap dengan tergesa-gesa. Rina sempat melirikku yang sedang berjemur di teras belakang. Dia tidak menyapaku. Hanya memastikan aku terkunci aman di dalam pagar rumah. Kunci pagar depan. Jangan biarkan siapapun masuk, perintah Rina pada Anton. Suara mesin mobil menderu, lalu menjauh. Hening kembali menyelimuti rumah besar ini. Aku menunggu 5 menit, memastikan mereka benar-benar sudah pergi jauh dan tidak ada barang yang tertinggal. Setelah yakin aman, aku melakukan sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak kulihatkan pada siapapun. Aku meletakkan kedua tanganku di pegangan kursi roda, menarik napas dalam, dan mendorong tubuhku ke atas. Kakiku yang kurus gemetar hebat saat menapak lantai ubin yang dingin. Otot-ototku kaku karena terlalu lama tidak digunakan secara maksimal, tapi tekadku lebih kuat dari rasa sakit fisik manapun. Perlahan, aku berdiri tegak. Tulang punggungku berbunyi. Kretek, pelan. Aku bukan wanita lemah tak berdaya. Aku adalah Widya, wanita yang pernah memimpin perusahaan garmen dengan ratusan karyawan sebelum pensiun. Aku berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu belakang. Langkahku memang pelan dan sedikit menyeret, tapi aku berjalan sendiri, tanpa bantuan, tanpa tongkat. Aku membuka kunci pintu belakang. Di sana, di balik rimbunnya tanaman bougainville, Pak Hasan sudah menunggu. Notaris setiaku itu tampak cemas, memegang tas kerjanya erat-erat. Dia sendirian, sesuai permintaanku lewat telepon semalam. Bu Widya? Matanya membelalak kaget melihatku berdiri menyambutnya di pintu, bukan duduk di kursi roda. Ibu bisa jalan. Masuk, Pak Hasan. Cepat, kataku tegas, mengabaikan pertanyaannya. Suaraku tidak bergetar seperti orang pikun. Suaraku tajam dan jernih. Kami duduk di meja makan, meja yang sama tempat anak-anakku merencanakan kematianku semalam. Aku tidak membuang waktu. Aku mengeluarkan pulpen perak dari saku dasterku dan meletakkannya di meja. Dengarkan ini dulu sebelum kita mulai menulis, kataku. Aku menekan tombol play. Rekaman suara percakapan semalam memenuhi ruangan. Suara Rina yang dingin tentang racun, suara Anton yang tertawa soal membunuh kucing, dan suara Budi yang pengecut tapi serakah. Wajah Pak Hasan berubah dari bingung menjadi merah padam karena marah. Rahangnya mengeras. Sebagai orang hukum yang sudah mengabdi pada keluargaku selama puluhan tahun, dia mengenal anak-anakku sejak mereka masih balita. Mendengar mereka merencanakan pembunuhan ibunya sendiri adalah pukulan telak baginya. Ya Tuhan! Desis Pak Hasan saat rekaman berakhir. Dia membuka kacamatanya dan mengusap wajahnya yang berkeringat. Ini kriminal, Bu. Ibu bisa melaporkan mereka ke polisi sekarang juga. Ini percobaan pembunuhan berencana. Penjara terlalu enak buat mereka, Pak. Jawabku dingin. Di penjara mereka masih dapat makan gratis. Aku punya hukuman yang lebih menyakitkan. Kemiskinan. Pak Hasan mengangguk mengerti. Dia segera membuka laptopnya dan mengeluarkan tumpukan kertas segel. Katakan apa yang ibu inginkan. Kita buat wasiat ini sekuat baja. Tidak bisa digugat oleh pengacara manapun. Batalkan semua wasiat lama. Perintahku. Rumah ini, tanah di Lembang, ruko di pusat kota, deposito, saham, dan semua perhiasan. Tidak ada 1 rupiah pun yang jatuh ke tangan Rina, Budi, atau Anton. Lalu, kemana semua aset ini akan dialihkan, Bu? Tanya Pak Hasan. Jarinya menari cepat di atas keyboard. Yayasan Panti Asuhan Kucing Sejahtera. Jawabku mantap. Aku sudah meriset yayasan itu diam-diam lewat ponsel pintarku saat malam hari. Mereka jujur dan butuh dana. Tulis di sana. Seluruh aset dicairkan dan disumbangkan untuk pembangunan fasilitas penyelamatan kucing jalanan dan biaya operasional seumur hidup. Pak Hasan berhenti mengetik sejenak. Menatapku dengan kagum. Ini akan menjadi berita besar, Bu.
Tapi secara hukum, ini sah sepenuhnya. Harta ini milik ibu 100%. Tambahkan satu klausul lagi, kataku sambil tersenyum miring. Berikan masing-masing anak saya satu amplop berisi uang senilai 100.000 rupiah. Supaya mereka tidak bisa bilang aku melupakan mereka. Itu cukup untuk ongkos angkot pergi dari sini. Kami bekerja cepat. Pak Hasan mencetak dokumen itu dengan printer portable yang dia bawa. Aku membaca setiap poin dengan teliti. Tidak ada celah. Setelah yakin, aku membubuhkan tanda tangan asliku. Tanda tangan yang tegas dan penuh tekanan. Bukan tanda tangan gemetar orang sakit. Pak Hasan dan 2 orang saksi kepercayaannya yang menunggu di mobil luar, segera dipanggil masuk sebentar, menandatangani dokumen itu sebagai saksi sah. Selesai, kata Pak Hasan sambil memasukkan dokumen asli ke dalam tas kulitnya. Dokumen ini akan saya daftarkan ke Pusat Data Wasiat Nasional siang ini juga. Begitu terdaftar, wasiat lama otomatis gugur. Dan karena ibu masih hidup dan sehat akal saat menandatanganinya, dibuktikan dengan video yang baru saja kita rekam sebagai bukti pendamping, mereka tidak akan bisa menyanggah dengan alasan ibu pikun. Terima kasih, Pak Hasan. Anda teman sejati. Kataku tulus. Jaga diri ibu. Apakah ibu aman di sini sampai saya bacakan wasiatnya? Tanya Pak Hasan khawatir. Aku aman. Mereka tidak akan berani membunuhku hari ini karena mereka butuh cap jempolku untuk notaris palsu mereka. Lagi pula, aku punya kejutan buat mereka nanti sore. Pak Hasan pamit lewat pintu belakang. Aku mengunci pintu itu kembali, lalu berjalan pelan menuju kursi rodaku yang terparkir di ruang tengah. Kakiku terasa nyeri luar biasa, tapi hatiku terasa sangat ringan. Aku duduk kembali di kursi roda, melumpuhkan diriku sendiri lagi. Aku mendengar suara klakson mobil di depan pagar. Mereka sudah pulang. Cepat sekali. Mungkin urusan dengan notaris palsu itu lancar. Baguslah. Semakin tinggi mereka terbang dengan angan-angan mereka, semakin sakit rasanya saat aku hempaskan nanti. Aku mengatur posisi dasterku, memiringkan kepalaku ke kiri, dan membiarkan mulutku sedikit terbuka. Widya yang perkasa kembali bersembunyi di balik topeng Widya yang rapuh. Pintu depan terbuka. Rina masuk dengan langkah lebar. Wajahnya berseri-seri memegang sebuah map merah. Ibu, serunya. Kali ini tanpa basa-basi manis. Bangun. Kita ada tamu penting sebentar lagi. Dan ibu harus bekerja sama hari ini. Aku tidak menjawab. Hanya menatap kosong ke arah tembok. Dalam hati aku berbisik. Silakan tertawa sekarang, Nak. Karena ini terakhir kalinya kalian tersenyum di rumah ini. Pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Aku meremas sandaran tangan kursi rodaku, siap menyambut kehancuran mereka. Suasana rumah terasa aneh sore ini. Udara dipenuhi aroma parfum Rina yang menyengat, bercampur dengan bau asap rokok Anton yang menempel di gorden. Mereka bertiga duduk di ruang tamu dengan pakaian rapi. Rina mengenakan blus sutra merah marun, seolah-olah dia akan menghadiri pesta kemenangan. Budi memakai kemeja batik yang kekecilan di bagian perut. Anton bahkan menyisir rambutnya yang biasanya berantakan. Mereka siap menyambut kemenangan mereka. Aku masih duduk di kursi roda, di posisi biasaku di pojok ruangan. Namun, kali ini aku tidak menunduk. Aku mengamati mereka. Mereka terlihat gelisah tapi matanya berbinar tamak. Di meja, sebuah map merah tergeletak angkuh. Itu dokumen palsu yang mereka buat tadi siang. Isinya pasti surat kuasa jual yang hanya butuh cap jempolku. Si nenek pikun yang malang. Jam berapa Pak Rudi datang? Tanya Anton tidak sabar. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai. Sebentar lagi. Dia sedang macet di tol. Jawab Rina sambil mematut diri di cermin kecil. Ingat skenarionya. Kalau notaris datang, kalian pegangi tangan ibu. Biar aku yang tempelkan jempolnya ke kertas. Kalau ibu meronta, Budi yang tahan bahunya. Siap, jawab Budi singkat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku berdeham pelan. Suara serak yang sengaja ku buat. Mereka bertiga menoleh serentak. Uang. Gumamku pelan. Bagi uang.
Mata mereka membelalak. Ini kalimat, waras, pertama yang kuucapkan dalam 6 bulan. Ibu bicara apa? Rina mendekat. Wajahnya kaget bercampur senang. Ibu mau bagi uang. Aku mengangguk kaku. Panggil. Hasan. Notaris. Hasan. Wajah Rina berubah masam. Hasan? Buat apa panggil si tua bangka itu? Kita sudah punya notaris baru. Bu. Pak Rudi lebih cepat kerjanya. Hasan. Ulangku. Kali ini dengan nada merengek seperti anak kecil. Mau Hasan, kalau tidak mau cap jempol. Aku menyilangkan tangan di dada, memasang wajah merajuk. Ini adalah perjudian. Aku tahu mereka butuh kooperasiku agar proses cap jempol terlihat, sedikit, sah di mata hukum, atau setidaknya lebih mudah dilakukan tanpa kekerasan fisik yang berbekas. Rina menatap Budi dan Anton. Mereka berunding dengan bisikan cepat. Turuti saja, bisik Anton. Kalau Pak Hasan datang, kita tekan dia sekalian. Kita bilang ibu sudah setuju jual rumah. Pak Hasan kan penurut. Kalau dia menolak, kita ancam lapor ke Dewan Kehormatan Notaris atas tuduhan penelantaran klien. Iya, Rin. Biar legalitasnya makin kuat kalau ada notaris lama dan baru, tambah Budi. Rina mendengus kesal, tapi akhirnya mengalah. Baiklah. Kebetulan sekali si Hasan itu memang mau datang sore ini untuk antar dokumen pajak tahunan. Biarkan dia masuk. Kita buat dia jadi saksi bisu kemenangan kita. Aku menyembunyikan senyumku. Rina tidak tahu. Pak Hasan datang bukan untuk dokumen pajak. Dia datang membawa bom waktu. Setengah jam kemudian, bel rumah berbunyi. Bukan Pak Rudi notaris palsu itu, melainkan Pak Hasan. Dia masuk dengan setelan jas abu-abu rapi dan tas kulit tebal. Wajahnya datar, tidak menunjukkan emosi apapun saat menyalami anak-anakku. Selamat sore. Sapa Pak Hasan formal. Sore, Pak Hasan. Tumben rapi sekali. Sindir Rina. Langsung saja ya, Pak. Ibu mau bicara soal warisan. Kebetulan kami juga sudah siapkan draft baru dari notaris rekanan kami. Rina menyodorkan map merah itu dengan angkuh. Pak Hasan tidak menyentuhnya. Dia hanya melirik map itu sekilas. Lalu duduk di kursi tunggal berhadapan dengan sofa panjang tempat anak-anakku duduk berjejer. Maaf, Bu Rina. Saya datang ke sini atas panggilan prioritas dari klien saya, Ibu Widya, kata Pak Hasan tenang. Dia meletakkan tasnya di meja. Klien Bapak itu sudah pikun, sembur Anton. Dia tidak tahu apa yang dia omongkan. Kami walinya sekarang. Benarkah? Pak Hasan menatapku. Aku masih berakting, memainkan ujung dasterku dengan tatapan kosong. Menurut prosedur hukum, saya harus membacakan wasiat terbaru yang sudah didaftarkan secara sah hari ini pukul 10 pagi. Wasiat terbaru? Rina terlonjak. Kapan ibu buat wasiat baru? Dia tidak keluar rumah seharian. Ada prosedur darurat yang bisa dilakukan, jawab Pak Hasan diplomatis. Apakah kita bisa mulai? Atau kalian ingin menunggu? Rekanan, kalian yang katanya terjebak macet itu? Saya dengar Pak Rudi baru saja digerebek polisi tadi siang karena kasus pemalsuan sertifikat tanah. Wajah Rina pucat pasi. Anton menjatuhkan rokoknya ke lantai karpet. Budi melongo. Informasi itu adalah serangan pembuka yang telak. Notaris andalan mereka sudah tamat sebelum berperang. Itu bohong. Elak Rina. Suaranya bergetar. Silakan cek berita online, kata Pak Hasan santai sambil mengeluarkan laptopnya. Sekarang, karena semua ahli waris sudah berkumpul, saya akan membacakan surat wasiat nomor 88/2025 atas nama Ibu Widya Ningsih. Suasana hening mencekam. Rina, Budi, dan Anton duduk kaku. Rencana mereka berantakan. Harapan mereka sekarang bergantung pada isi wasiat yang akan dibacakan Pak Hasan. Mereka mungkin berpikir, paling-paling pembagiannya tidak rata, tapi pasti kita masih dapat banyak. Aku melihat keringat menetes dari dahi Budi. Anton meremas lututnya sendiri. Rina menatap tajam ke arah Pak Hasan, siap menerkam jika angkanya tidak sesuai harapan.
Aku, di kursi roda ini, merasakan adrenalin memuncak. Inilah saatnya. Panggung sudah siap. Penonton sudah duduk. Saatnya sang aktor utama membuka topengnya. Pak Hasan membuka segel amplop coklat besar dengan bunyi krek yang nyaring di ruangan sunyi itu. Dia mengeluarkan dokumen tebal berlogo Garuda Emas. Gerakannya pelan, sengaja mengulur waktu untuk menyiksa batin 3 manusia serakah di depannya. Sebelum saya membacakan pasal pembagian aset, kata Pak Hasan sambil membetulkan letak kacamatanya. Ibu Widya melampirkan sebuah kata pengantar digital yang wajib diperdengarkan kepada para ahli waris. Ini adalah syarat mutlak validasi wasiat ini. Kata pengantar apa lagi? Ibu tidak bisa bicara lancar. Protes Rina. Ketakutan mulai merayapi matanya. Instingnya mengatakan ada bahaya besar di depan mata. Dengarkan saja, jawab Pak Hasan dingin. Dia menekan tombol enter di laptopnya yang tersambung ke speaker Bluetooth portable di meja. Tiba-tiba, suara jernih memenuhi ruangan. Bukan suaraku, melainkan suara mereka. Caranya? Obat tidurnya. Ibu kan punya resep obat tidur. Bagaimana kalau kita berikan 5 butir? Atau 10? Itu suara Rina. Jelas sekali. Menggema di dinding ruang tamu. Wajah Rina berubah menjadi seputih kertas. Mulutnya ternganga. Tapi tidak ada suara yang keluar. Rekaman berlanjut. Suntik mati saja sekalian sama majikannya biar romantis. Suara tawa Anton yang jahat terdengar. Anton langsung berdiri. Kakinya lemas. Dia menatap sekeliling dengan panik. Mencari dari mana sumber suara itu berasal. Itu rekayasa. Itu suara Ai. Teriaknya dengan suara pecah. Rekaman terus berputar tanpa ampun. Rumah ini kita jual. Ibu tidak akan bertahan lama, dia cuma beban tua. Budi menutup telinganya dengan kedua tangan. Dia menggeleng-gelengkan kepala. Tidak sanggup mendengar kekejaman suaranya sendiri. Pak Hasan membiarkan rekaman itu selesai sampai pada bagian di mana Mochi menolak makan bubur beracun itu. Setelah hening kembali, Pak Hasan menatap mereka dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Rekaman ini diambil langsung dari saku baju Ibu Widya. Kemarin malam dan tadi malam, kata Pak Hasan. Tidak mungkin. Desis Rina. Dia menoleh perlahan ke arahku. Matanya penuh teror. Ibu Tuli, Ibu Pikun. Saat itulah aku mengakhiri sandiwaraku. Aku meletakkan tanganku di sandaran tangan kursi roda. Dengan tenaga penuh, aku mendorong tubuhku bangkit. Tidak ada getaran. Tidak ada keraguan. Aku berdiri tegak, menjulang di hadapan mereka yang sedang duduk ketakutan. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kekuasaan. Aku menatap mata Rina tajam-tajam, lalu beralih ke Anton, dan terakhir ke Budi. Tatapanku membakar mereka. Saya tidak pikun. Suaraku keluar lantang, tegas, dan penuh wibawa. Tidak ada lagi suara serak nenek tua yang sekarat. Dan pendengaran saya jauh lebih baik daripada hati nurani kalian yang sudah mati. Ibu. Budi merosot dari sofa, jatuh berlutut di lantai. Dia menangis. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan ketakutan. Kalian mau meracuni saya? Tanyaku. Aku melangkah maju 2 langkah. Rina mundur ketakutan sampai punggungnya menabrak sandaran sofa. Kalian sebut saya beban? Onggokan daging? Sayur? Bu, itu cuma emosi sesaat. Bu, kami hilaf. Anton mencoba membela diri, tapi suaranya mencicit seperti tikus terjepit. Hilaf yang terencana. Potongku cepat. Hilaf dengan dosis obat tidur? Hilaf dengan notaris palsu. Aku mengambil gelas air di meja dan menyiramkannya ke wajah Rina. Biur. Air itu melunturkan bedak tebal dan maskaranya, membuat wajahnya terlihat berantakan dan menyedihkan. Sadar, Rina. Bentakku. Kamu anak perempuan yang paling kusayang dulu. Kamu yang menyuapiku bubur racun itu sambil tersenyum manis. Di mana hatimu? Apa uang 15 miliar lebih berharga dari nyawa ibumu? Rina gemetar hebat. Dia tidak berani menjawab.
Air matanya bercampur luntur maskara hitam meleleh di pipinya. Pak Hasan, panggilku tanpa menoleh. Mataku tetap terkunci pada wajah-wajah pengkhianat ini. Bacakan poin intinya. Sekarang. Baik, Bu. Jawab Pak Hasan tegas. Berdasarkan akta wasiat nomor 88, suara Pak Hasan menggelegar seperti palu hakim. Seluruh aset Ibu Widya Ningsih, termasuk tanah, bangunan rumah ini, deposito, emas, dan saham, dengan total nilai taksiran 25 miliar rupiah, dihibahkan seluruhnya kepada Yayasan Panti Asuhan Kucing Sejahtera. Apa? Teriak Anton dan Rina bersamaan. Keserakahan mereka sesaat mengalahkan rasa takut. Kucing? Pekik Rina histeris. Ibu gila. Ibu lebih sayang kucing daripada kami. Ya, jawabku datar. Kucing tidak pernah mencoba membunuhku demi uang. Kucing tidak pernah memanggilku beban. Kucing tahu terima kasih. Lalu kami dapat apa? Tanya Anton putus asa. Utangku. Bu, mereka akan membunuhku. Lanjutkan, Pak Hasan, perintahku. Kepada para ahli waris biologis. Rina, Budi, dan Anton, lanjut Pak Hasan. Masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar 0 rupiah. 0 rupiah. Hening. Benar-benar hening. Angka 0 itu menggantung di udara, mencekik leher mereka. Tapi, Pak Hasan menambahkan, atas kebaikan hati Ibu Widya yang luar biasa, beliau menyisihkan uang saku terakhir. Pak Hasan mengeluarkan 3 amplop putih tipis dari tasnya. Dia melemparkannya ke meja. 100.000 rupiah untuk masing-masing kalian, kataku dingin. Itu cukup untuk ongkos angkot pergi dari rumah ini. Sekarang juga. Ibu mengusir kami? Tanya Budi tidak percaya. Rumah ini sekarang milik yayasan, jawabku. Kalian masuk tanpa izin. Keluar. Atau saya panggil polisi dengan bukti rekaman percobaan pembunuhan tadi. Pilihan ada di tangan kalian. Jadi gelandangan atau jadi narapidana. Wajah mereka hancur lebur. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi rencana licik. Yang tersisa hanya 3 manusia dewasa yang gagal, miskin, dan sadar bahwa mereka baru saja membuang berlian demi segenggam debu. Keluar, teriakku menggelegar, menunjuk pintu depan. Bawa baju yang menempel di badan kalian saja. Sisanya milik yayasan. Mereka saling pandang dengan tatapan kosong, lalu perlahan bangkit dengan langkah gontai. Kaki mereka berat seolah diseret rantai besi. Aku berdiri tegak, tak goyah sedikit pun, menyaksikan mereka berjalan menuju pintu keluar. Pintu menuju kehidupan nyata yang keras, tanpa perlindungan uang ibunya. Ini bukan sekadar hukuman. Ini adalah pelajaran terakhir yang bisa kuberikan sebagai seorang ibu. Pelajaran bahwa keserakahan selalu memiliki harga yang sangat mahal. Dan hari ini, mereka membayarnya lunas. Keheningan di ruang tamu terasa lebih berat daripada beton. 3 amplop putih di atas meja tampak seperti nisan bagi masa depan anak-anakku. Rina, Budi, dan Anton menatap amplop itu dengan pandangan nanar. Mereka tidak bergerak. Otak mereka sepertinya macet. Tidak mampu memproses kenyataan bahwa gunung emas yang mereka daki selama ini ternyata hanyalah fata morgana. Ambil. Perintahku datar. Atau aku tarik kembali dan sumbangkan 100.000 itu ke kotak amal masjid. Tangan Anton gemetar hebat saat dia meraih amplop itu. Dia merobeknya kasar. Selembar uang kertas berwarna merah melayang jatuh ke lantai. Hanya selembar. Wajah Anton berubah dari pucat menjadi merah padam karena amarah yang tertahan. Urat-urat di lehernya menonjol. 100.000? Suaranya parau, hampir menangis. Bu, utangku 300 juta. Bunga rentenir sehari saja lebih dari ini. Ibu mau aku mati dipotong-potong preman? Aku menatapnya dingin. Tidak ada rasa iba sedikit pun. Rasa iba itu sudah mati kemarin malam, saat dia tertawa membayangkan ibunya disuntik mati. Kau punya 2 ginjal, Anton. Kau punya 2 tangan dan 2 kaki. Gunakan itu untuk bayar utangmu. Jawabku tajam. Selama ini aku menyusui bayi besar yang tidak berguna.
Sekarang saatnya bayi itu belajar berjalan di atas paku. Rina tiba-tiba menjerit histeris. Dia tidak mengambil amplopnya. Dia justru melempar tas mahalnya ke lantai. Ini tidak adil. Ini gila. Teriaknya sambil menunjuk wajahku. Jari telunjuknya yang berkutek merah berguncang. Ibu pasti diguna-guna. Atau obat-obatan itu bikin otak ibu rusak. Mana ada ibu kandung membuang anak demi kucing? Kita harus bawa ibu ke psikiater. Wasiat ini tidak sah kalau ibu gila. Pak Hasan berdeham keras. Dia mengangkat laptopnya. Bu Rina, saya ingatkan sekali lagi. Kamera ini masih merekam. Tuduhan tidak berdasar dan perilaku kasar Anda bisa menjadi bukti tambahan untuk tuntutan pidana perbuatan tidak menyenangkan. Atau Anda mau saya putar lagi rekaman suara tentang rencana racun bubur itu? Ancaman itu membungkam mulut Rina seketika. Dia tahu dia tersudut. Bukti kejahatan mereka terlalu kuat. Jika ini sampai ke polisi, mereka bukan hanya miskin, tapi juga membusuk di penjara. Budi, si pengecut yang dari tadi diam, akhirnya bergerak. Dia tidak marah, tidak juga histeris. Dia melakukan hal yang paling menyedihkan. Dia merangkak. Ya, anak laki-laki tertuaku merangkak di lantai marmer, mendekati kursi rodaku. Dia memeluk kakiku yang masih terbalut selimut. Bu, maafkan Budi. Bu. Isaknya. Air matanya membasahi selimutku. Budi cuma ikut-ikutan. Budi dipaksa Rina. Budi sayang ibu. Jangan usir Budi. Bu. Budi tidak punya tempat tinggal. Istri Budi pasti minta cerai kalau tahu Budi tidak dapat warisan. Aku menunduk menatap ubun-ubun anakku. Dulu, aku sering mencium kepala ini saat dia pulang sekolah. Sekarang, aku hanya merasa jijik. Dia menjual saudaranya demi keselamatan sendiri. Berdiri, Budi, kataku tegas. Aku menepis tangannya. Jangan kotori kakiku dengan air mata buayamu. Kau bilang kau sayang ibu? Di mana rasa sayangmu saat adikmu mengusulkan racun? Kau diam. Kau setuju. Diammu adalah persetujuan. Kau sama busuknya dengan mereka. Budi mundur. Wajahnya hancur. Dia tahu pintu maaf sudah tertutup rapat dan digembok mati. Waktu kalian tinggal 5 menit. Kataku sambil melirik jam dinding kuno yang berdetak konstan. Setelah itu, Satpam kompleks akan datang menyeret kalian keluar. Aku sudah menelepon pos Satpam sebelum kalian datang tadi. Kepanikan melanda mereka. Realitas mulai merasuk. Ini bukan gertakan. Mereka benar-benar diusir. Anton menyambar amplop milik Rina dan Budi di meja. Kalau kalian tidak mau, buat aku saja. Serunya tamak. Lalu berlari menuju pintu depan. Dia bahkan tidak berpamitan. Dia lari seperti maling yang dikejar massa, membawa Rp300.000 sebagai modal hidup terakhirnya. Rina menatapku dengan tatapan penuh dendam. Tatapan yang akan kuingat selamanya. Tatapan seorang anak durhaka yang tidak merasa bersalah sedikit pun. Ibu akan menyesal, desisnya. Ibu akan mati sendirian dilingkari kucing-kucing bau itu. Tidak akan ada yang mendoakan kuburan ibu. Lebih baik mati sendirian daripada mati dibunuh anak sendiri. Balasku tenang. Pergi, Rina. Dan jangan pernah tunjukkan wajahmu di radius 1 kilometer dari rumah ini. Rina menyambar tasnya, menghentakkan kaki dengan keras, lalu berjalan keluar. Bunyi hak sepatunya terdengar seperti ketukan palu yang memvonis nasibnya sendiri. Tinggal Budi. Dia berdiri terhuyung-huyung, menatap sekeliling rumah masa kecilnya untuk terakhir kali. Tatapannya kosong. Dia melihat foto keluarga besar yang tergantung di dinding, foto yang diambil 10 tahun lalu saat suamiku masih hidup. Di foto itu kami tersenyum bahagia. Semua itu ternyata palsu. Jaga kesehatan, Bu, gumam Budi pelan. Lalu berbalik dan berjalan gontai menyusul saudara-saudaranya. Punggungnya terlihat bungkuk, seolah beban dunia baru saja jatuh menimpanya. Pintu depan terbuka, lalu tertutup kembali. Klik. Suara kunci otomatis terdengar merdu di telingaku. Mereka pergi. Rumah ini sunyi kembali. Tapi kali ini, sunyi yang menenangkan.
bukan sunyi yang mencekam. Aku menghembuskan napas panjang yang sepertinya sudah tertahan selama bertahun-tahun. Paru-paruku terasa lega. Oksigen di rumah ini terasa lebih bersih tanpa kehadiran mereka. Sudah selesai, Bu, kata Pak Hasan lembut. Dia menutup laptopnya. Ibu wanita paling tegar yang pernah saya kenal. Belum selesai, Pak Hasan, koreksiku. Aku memutar kursi rodaku, lalu berdiri perlahan. Aku berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Di luar sana, di balik pagar besi yang tinggi, aku melihat 3 sosok manusia sedang berdiri di trotoar. Mereka terlihat bingung. Rina mencoba memesan taksi online, tapi sepertinya aplikasinya ditolak. Mungkin kartu kreditnya sudah limit. Anton berjongkok di pinggir got sambil merokok dengan tangan gemetar. Budi duduk di aspal, membenamkan wajah di lututnya. Tetangga mulai keluar rumah, curiga melihat keributan tadi. Bu RT, yang terkenal biang gosip, terlihat mendekati pagar dan menunjuk-nunjuk mereka. Rina tampak memaki-maki, tapi itu hanya membuat tetangga lain berdatangan. Mereka menjadi tontonan. Rasa malu mulai menggerogoti harga diri mereka yang selama ini setinggi langit. Mereka baru saja memulai pelajaran hidup yang sebenarnya. Gumamku. Mochi melompat ke ambang jendela. Ekornya bergoyang-goyang santai. Dia menempelkan hidungnya ke kaca, menatap mantan majikan yang pernah ingin membuangnya ke pasar. Lihat, Mochi, kataku sambil mengelus bulu halusnya. Keadilan itu nyata. Kadang bentuknya palu hakim, kadang bentuknya amplop kosong. Aku berbalik menatap Pak Hasan. Pak, besok panggil tukang kunci. Ganti semua gembok. Pasang CCTV di setiap sudut. Dan hubungi yayasan panti asuhan kucing itu. Suruh mereka datang. Kita akan ubah rumah hantu ini menjadi surga kecil. Siap laksanakan, Bu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidur nyenyak. Tanpa obat tidur. Tanpa rasa takut akan diracun. Aku tidur dengan senyum tersungging di bibir. Membayangkan wajah Rina saat harus naik angkot yang panas dan sesak. 6 bulan kemudian. Pagi yang cerah menyapa Jakarta. Sinar matahari menerobos masuk lewat jendela-jendela besar yang kini gordennya selalu terbuka lebar. Tidak ada lagi suasana suram di rumah ini. Dinding-dinding yang dulu kusam kini dicat warna pastel cerah, krem, hijau muda, dan biru langit. Bau apek masa lalu sudah hilang sepenuhnya. Digantikan aroma segar lavender dan catnip. Rumahku bukan lagi sekadar rumah. Ini sekarang adalah wisma kucing bahagia. Aku duduk di sofa baruku yang empuk. Sofa yang bahannya anti cakar, tentu saja. Di pangkuanku, Mochi sedang tidur pulas, mendengkur halus. Di karpet, ada 5 anak kucing yang baru diselamatkan minggu lalu sedang bermain bola benang. Di atas rak buku yang sudah dimodifikasi menjadi titian kucing, si belang, kucing tua buta yang kami temukan di selokan, sedang berjemur nikmat. Total ada 30 kucing di rumah ini sekarang. Mereka semua punya nama, punya riwayat medis, dan yang terpenting, punya kasih sayang. Aku tidak mengurus mereka sendirian. Ada 2 staf yayasan yang tinggal di sini, anak-anak muda yang rajin dan tulus mencintai hewan. Rumah ini menjadi hidup. Suara tawa, suara meong, dan suara langkah kaki yang sibuk menjadi musik harian yang indah. Aku menyesap teh melati hangat dari cangkir porselenku. Kondisi kesehatanku membaik drastis. Tekanan darahku normal. Gula darahku stabil. Dokter bilang, obat terbaik untukku ternyata bukan pil-pil pahit itu, melainkan ketenangan hati dan tujuan hidup. Mengurus makhluk-makhluk tak berdosa ini memberiku alasan untuk bangun setiap pagi. Aku mengambil remote televisi. Sudah menjadi rutinitasku menonton berita kriminal siang hari. Bukan karena aku suka kekerasan, tapi kadang ada hiburan tersendiri di sana. Layar televisi menampilkan berita breaking news tentang penertiban pemukiman liar di bantaran sungai. Kamera menyorot kekacauan saat petugas Satpol PP membongkar gubuk-gubuk kardus. Orang-orang berlarian, berteriak, menyelamatkan harta benda mereka yang tak seberapa. Mataku menyipit.
Aku menekan tombol pause saat kamera menyorot keributan di sudut layar. Di sana, di tengah lumpur yang becek, ada 3 wajah yang sangat kukenal. Rina. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya kusut masai, bajunya kusam dan kedodoran. Dia sedang tarik-menarik sebuah panci penyok dengan seorang wanita gemuk tetangganya. "Ini panciku. Jangan ambil," teriak Rina di layar kaca. Suaranya serak, hilang sudah nada angkuh sosialitanya. Kamera bergeser sedikit. Di belakang Rina, ada Budi. Dia sedang memunguti botol-botol plastik bekas ke dalam karung goni. Wajahnya hitam karena debu jalanan. Tatapannya liar dan ketakutan, seperti tikus yang dikejar kucing. Dan Anton anak bungsuku yang malang. Dia tidak ikut berebut barang. Dia sedang duduk meringkuk di pojok gubuk yang setengah roboh. Wajahnya penuh lebam biru dan ungu. Kakinya dibebat kain kotor. Mungkin hadiah dari penagih utang yang dulu dia takuti. Dia terlihat kurus kering. Matanya cekung tanpa harapan. Reporter di televisi berbicara dengan nada dramatis. "Pemirsa, keributan antar warga terjadi karena rebutan barang rongsokan. Kemiskinan di area ini memang memprihatinkan." Aku menekan tombol play lagi. Adegan berlanjut. Rina kalah berebut panci. Dia didorong hingga jatuh ke lumpur. Dia menangis meraung-raung. Budi mencoba membantunya berdiri tapi malah dimaki-maki oleh Rina. Anton hanya menatap kosong, tidak peduli pada saudaranya lagi. Mereka hancur. Benar-benar hancur. Uang 100.000 itu jelas tidak bertahan lama. Tanpa keahlian kerja, tanpa ijazah yang berguna, karena mereka malas kuliah dulu, dan dengan mental manja, dunia nyata melindas mereka tanpa ampun. Mereka saling menyalahkan, hidup dalam lingkaran setan kemiskinan dan kebencian. Karma tidak butuh waktu lama untuk bekerja. Dia datang cepat, tepat sasaran, dan tanpa belas kasihan. Aku meletakkan cangkir tehku. Sebuah senyum perlahan terukir di wajahku. Awalnya hanya senyum kecil, tapi kemudian berkembang menjadi tawa. Hahaha. Tawaku semakin lepas. Aku tertawa melihat Rina yang penuh lumpur. Aku tertawa melihat Budi yang memeluk karung botol bekas seolah itu emas batangan. Aku tertawa melihat kebodohan mereka yang menukar surga di rumah ini dengan neraka di bantaran sungai. Mochi terbangun karena guncangan tubuhku. Dia menatapku bingung. "Lihat itu, Mochi," kataku sambil menunjuk layar TV. "Itu yang terjadi kalau manusia mencoba menjadi Tuhan. Mereka pikir mereka bisa menentukan kapan aku mati. Sekarang, lihat siapa yang hidup seperti mayat hidup." Aku merasa jahat? Sedikit. Tapi rasa puas jauh lebih mendominasi. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Mereka menanam racun. Mereka memanen empedu. Seorang staf yayasan, gadis manis bernama Sari, masuk membawa nampan berisi makanan kucing. Dia melihatku tertawa di depan TV. "Ibu Widya, ada berita lucu ya?" tanyanya polos. "Sangat lucu, Sari. Komedi terbaik tahun ini," jawabku sambil menghapus air mata di sudut mataku. Air mata tawa. "Oh ya, Sari. Tolong siapkan makanan ekstra enak buat semua kucing hari ini. Kita rayakan sesuatu." "Rayakan apa, Bu?" "Rayakan keadilan," jawabku singkat. Aku mematikan televisi. Layar menjadi hitam, menghilangkan wajah-wajah menyedihkan itu dari pandanganku. Aku kembali menatap taman belakang yang indah lewat jendela kaca. Matahari bersinar terang, bunga-bunga bermekaran, dan kucing-kucing berlarian bahagia. Inilah hidupku sekarang. Tenang, damai, dan yang paling penting, dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang tahu cara berterima kasih. Adapun anak-anakku, biarlah mereka menjadi urusan Tuhan dan kerasnya jalanan ibu kota. Aku sudah pensiun menjadi ibu mereka. Sekarang, aku adalah ibu dari 30 kucing yang setia. Aku menyandarkan kepala, memejamkan mata, dan tersenyum puas. Hidup memang penuh kejutan yang menyenangkan bagi mereka yang sabar.